Salatullah, salamullah. Bahwa Yusuf ini dijual di pasar karena ditemukan di sumur sih, masih berlumpur-lumpur, dijual di pasar sampai sore nggak laku-laku. Ya masih kotor, belum dimandiin, belum kelihatan gantengnya kan gitu. Sampai sore sendiri akhirnya dijual murah. Wasyarauhu bitsamanin baksin darahima ma'dudah, sampai dibeli hanya beberapa dirham saja. Udah kumel banget sih. Ya mungkin masih berluka-luka kan dijatuhkan dari sumur. Nah, tetapi setelah dibeli oleh suaminya Zulekha itu, dimandiin, baru kelihatan kan genjreng, kelihatan gantengnya kan. Oke, tapi masih anak-anak umur 4 tahun kok. Nah, dalam proses semakin besar, semakin menjadi remaja, semakin ganteng, tergodalah Zulekha itu. Ya, mulai menggoda dia, menolak, bertahun-tahun lamanya itu. Nah, sampai pada akhirnya mana tahan. Iya kan, sebab istri si Zulekha juga ya masih cantik jelita, sekalipun seusia ibu. Tapi kan kalau orang kaya kan tetap aja melihara kecantikannya kan luar biasa. Umur 43, 45 itu masih cantik jelita loh. Ya kan gitu. Apalagi sekarang pakai benang, pakai suntik vitamin macam ya, seperti begitulah kira-kira. Al-Quran menjelaskan sangat jelas sekali, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar burhani. Suaminya berangkat kerja, wa ghalaqatil ababa, pintu-pintu jendela dikunci semua, wa qalat hai talak hampir buka baju, hai talak artinya hai talak nih buat kamu, silahkan, begitulah kira-kira hai talak. Ya saya juga ngukur sebagai laki-laki, perempuan yang cantik jelita, telanjang bulat, mana mungkin saya tidak bersahwat. Di sini ingin saya urutkan bahwa ketika orang itu bergairah melihat sesuatu yang cantik, itu bukan dosa. Karena itu di luar kemampuan kita. Betul nggak Pak Badar? Iya dong. Yang salah itu kita tidak kasih jarak pasalannya. Makanya bukan wala tazinu tapi wala taqrabu az-zina, jangan mendekati perzinahan. Artinya jaga jarak lah. Jadi artinya kalaupun saya tinggal di rumah dengan perempuan cantik, saya nggak yakin saya bisa selamat kok. Makanya dalam mitos juga sih, kakek saya punya ajaran berbau mitos, tapi ada benernya. Adik laki-laki itu jangan ikut sama kakak laki-laki. Ada perempuan jangan ikut sama kakak perempuan, jadi disilang. Ikutnya sama kita laki-laki ikut sama kakak perempuan. Kalau kitanya perempuan ikut sama kakak laki-laki, karena bisa terjadi seorang suami juga jatuh cinta kepada istrinya, adiknya istri, dan itu berulang-ulang. Itu kan pelajaran penting, ini mitos, tapi memangnya seperti begitu dan berulang-ulang. Nah, semacam itu. Nah, laula ar-ra'a burhan rabbih ini ya mungkin orang menafsirkan seperti Yakubnya itu nongol dari balik bantal gitu. Ayo, mau apa kamu gitu. Itu ceritanya begitu. Tapi ya saya akan mengatakan secara rasional saja, mungkin kesadaran dirinya itu munculkan gitu. Mungkin di antara kita juga ada yang pernah akan melakukan sesuatu yang tidak baik, tiba-tiba bulu kita meromang kan gitu. Padahal kita sudah telanjang bulat, sudah di dalam kamar, tiba-tiba ketakutan yang luar biasa muncul, akhirnya kita lari terbirit-birit sambil nengteng celana dalam. Itu terjadi semacam itu. Itu mungkin seperti itulah terjadinya. Tetapi ketika Nabi Yusuf itu tersadar, lalu dia lari, ya kan gitu. Zulekha mengejar, Yusuf membuka pintu, Zulekha narik bajunya sobek, pintu terbuka, suaminya di depan pintu. Itu ceritanya kan begitu. Nah, apa yang terjadi di balik persoalannya, Zulekha yang mengadukan bahwa Yusuf mau memperkosa dia. Itu ceritanya begitu.
Ya bagaimanapun membela diri toh. Nah, akhirnya ketika itu ada isyarat dari orang yang sakti pada zamannya, sulit membuktikannya. Dikawan berdua saya yang bersalah. Akhirnya coba nanya kepada anak yang baru lahir hari ini. Dibawa dan ditanya siapa yang bersalah. Si bayi mengatakan kalau yang sobek itu baju belakang, maka yang salah Zulekha, Yusuf yang benar. Shadaqat wa huwa minal kadzibin. Tetapi kalau yang sobek baju depannya, ini kata bayi, maka yang salah Yusuf, yang benar adalah Zulekha. Disitulah dia memagut rasa malu yang luar biasa. Anak bayi lahir bisa ngomong isinya seperti itu, disaksikan orang banyak. Akhirnya dia mengaku, begitu ceritanya. Nah, lalu raja itu memaafkannya. Baru itu a'rid anha wastaghfiri lidzambiki, ya udah Zulekha, kamu sekarang macam istighfar, tinggal bertobat. Yusuf sudah kau tinggalkanlah Zulekha ini. Ya, sikap mulia semacam itu dari sisi psikologis itu bisa terjadi dan sering terjadi di mana-mana. Presiden Clinton itu skandal dengan Monica Lewinsky yang sampai sekarang dia tinggal di London dan tidak ada laki-laki yang mau mengawininya. Kasian nggak, segitu cantiknya nggak ada yang berani mengawininya. Dalam satu konferensi dia mengatakan, saya menanggung resiko kesalahan saya sendiri. Mungkin bapak-bapak tahu dengan siapa saya berselingkuh, dengan Presiden Amerika. Begitu bilangnya. Saya ingin saya hidup bahagia dan saya tanggung segala resikonya. Itu. Tetapi apa yang terjadi? Istrinya Hillary Clinton, istrinya Bill Clinton, dia membela mati-matian suaminya. Saya tidak percaya suamiku seperti itu. Suamiku hebat. Betapa mulianya perempuan seperti itu. Dan umat Islam tidak ada yang mengapresiasi. Iya, memaafkan kesalahan pasangan semacam itu tidak ada yang mengapresiasi. Karena dalam pikiran kamu harus dirajam. Buru-buru disembunyikan. Semacam itu kira-kira. Nah, kemudian kabar itu tersebar seluruh kota Mesir. Bukan Zulekha, begini, saya bukan membela Zulekha ya. Jadi kita secara psikologi perempuan lagi gitu. Jadi bukan persoalan perselingkuhannya dengan pembantunya, tetapi dicibirkan, dihinakan, dinistakan oleh perempuan-perempuan di Mesir. Perempuan goblok, perempuan tolol, pacaran sama babunya, sama bujangnya. Secantik apa sih? Suaminya ganteng, pejabat, pintar, kok sama bujangnya? Dan imajinasi kita, bujang kan jelek. Itu yang ingin dibela oleh Zulekha. Jadi bukan membela perselingkuhannya, tapi dia ingin menarik simpati dari masyarakat untuk menghentikan hinaan-hinaan pada dirinya itu. Dia bilang, aku ini cukup bermoral, aku tahu diri, tetapi kenapa aku sampai tergoda? Karena aku nggak tahan, aku ini lemah. Nah, seberapa sih gantengnya bujang? Oke, dibuktikan. Kan begitu ceritanya. Diundanglah perempuan itu, dikasih makanan, kemudian masing-masing dikasih pisau yang tajam-tajam, lalu Yusuf disuruh keluar, jangan menoleh, jangan berhenti. Yusuf lewat sana, jangan menoleh, jangan berhenti, lewat aja. Bahaya kalau berhenti. Falamma ra'ainahu akbarnahu. Ketika perempuan itu melihat Yusuf, mereka terkagum-kagum. Wa qulna hasya lillahi subhanallah ma hadza basyara. Ini bukan manusia, in hadza illa malakun karim. Pasti ini seorang malaikat. Wa qata'na aydiyahuna, dan tangan mereka tersayat-sayat. Apelnya jatuh, yang dikupas tangannya sendiri. Karena terkesima melihat Yusuf. Kata Zulekha,
tahu rasa lo ya. Baru ketemu sekali saja tanganmu tercacat. Betapa aku menderita bertahun-tahun bersama Yusuf. Itu terima kasih. Salatullah